Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Om Jarwo dari perbatasan NKRI paling utara, Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut. Jauh ya, lautnya itu di mana? Paling nggak tahu teman-teman. Oke, kita skip aja. Pada video kali ini saya mendapatkan satu order informasi dari pimpinan dari kantor, yang mana ada satu klien itu keluhannya. Keluhan dari kliennya itu pertama katanya komputernya sering mati-mati. Kedua minta dicek harddisknya. Ketiga office-nya bermasalah. Tapi yang menjadi fokus permasalahan di sini secara teknis adalah itu komputernya itu sering mati-mati. Jadi kita harus melakukan pengecekan fisik, tindak lanjut pengecekan fisik. Langkah pertama yaitu mau cek CPU-nya mau dibongkar itu, mau pastikan kita cek apa kipas untuk prosesornya itu memang normal apa tidak normal, alias kipasnya bermasalah mati. Jadi kita harus cek dulu kipasnya. Kalau memang dia mati, kita harus coba ganti. Kita ganti. Kalau dia normal, baru kita lanjut cek status harddisknya. Apakah dia masih normal, masih sehat, apa sudah tidak sehat. Artinya back sektornya ya teman-teman. Katanya kan informasinya itu minta dicek harddisknya gitu. Kemudian yang fatalnya itu sering mati-mati. Baru langkah ketiga adalah mau cek pastikan office-nya juga, OS-nya, sistem operasi pendukungnya itu. Tadi ada 3 tahap ya keluhannya, yaitu komputernya sering mati-mati. Baru kedua harddisknya minta dicek. Ketiga office-nya katanya dicek, katanya bermasalah. Tapi yang menjadi fokus utama di sini adalah komputernya sering mati-mati itu penyebabnya apa? Masalahnya pada perangkatnya apa? Sehingga komputernya itu sering mati-mati. Mati kaget atau memang mati total? Makanya saya akan cek. Jadi saya sudah beli kipas prosesornya. Nih. Persiapan mau diganti. Video lebih lanjut, coba kita cek, kita lihat langkah-langkah tidak detail ya, langkah-langkahnya hanya langkah-langkah perbaikan secara umum. Tidak saya jelaskan lebih detail. Kalau dijelaskan lebih detail nantinya kepanjangan. Oke teman-teman, kita lihat di video berikutnya. Oke teman-teman, ada satu unit CPU komputer dari klien yang bermasalah. Katanya sering mati-mati, Windowsnya bermasalah, Windowsnya korup. Ternyata pas saya cek, case-nya bukan Windowsnya, OS-nya kan masih aman ini. Terus yang jadi kendala sehingga dia bisa mati komputernya, CPU-nya, ternyata setelah saya bersihkan itu case-nya adalah di sini. Lihat ya, kipasnya ini, kipas prosesornya ini tidak berputar. Berarti yang bermasalah di sini menyebabkan dia prosesornya panas, kemudian dia sering mati-mati. Ini gejalanya di sini. Berhubung memang fisiknya ini tidak berputar untuk kipas prosesornya, sehingga menyebabkan CPU-nya itu bisa jadi panas. Begitu. Akibat dari panas prosesornya menyebabkan dia komputernya sering mati tiba-tiba. Ini tidak berputar ini. Saya sudah cek semua ini. Ini setelah dibersihkan, sudah saya cleansing semua. Saya sudah periksa kabel-kabelnya, saya cabut, colok ulang, colok pada posisi awal, RAM-nya juga sudah saya bersihkan. Tapi pas sebelumnya saya tes untuk hidupkan CPU-nya ini, ternyata bermasalah, tidak normal. Ini agak keras, tidak biasanya. Biasanya dia kalau normal dia tidak terlalu agak kaku kayak ini. Ini tidak bisa berputar, keras. Jadi masalahnya di sini. Nanti kita coba ganti. Oke. Ini ya teman-teman, saya sudah copot kipas prosesornya. Ini rencana saya mau beli, info dari manajer yang mana harus ganti. Oke, ini untuk kipas prosesornya yang lama, yang mau digantikan, diperbaiki, ganti baru. Nanti saya pasang untuk kipas prosesor yang barunya.
Kemudian RAM-nya kita bersihkan ya, Pak, terlalu banyak debu. Jadi untuk pin slotnya ini kita bersihkan pakai karet saja ya, untuk pinggiran ini dibersihkan. Kemudian nanti kita bersihkan bekas thermalnya ini, kita pakai tisu itu bersihkan. Baru pakai thermalnya. Ini thermalnya, nanti kita pasang kipasnya itu guys. Kita pasang kipas barunya, kita pakai thermal. Ini saya sudah beli kipas. Nah, ini kipasnya ya. Ini nanti saya pasang ke CPU-nya. Kemudian ini thermalnya, pasta thermalnya yang ini ya teman-teman. Nanti kita bersihkan dulu ini, kemudian kita langsung gas pasang. Setelah bersih semua, kita gas pasang ya teman-teman. Oke. Jadi saya beli untuk harga yang ada di Manado ya. Jadi begini teman-teman, saya belinya di Harmoni Komputer. Terus harganya totalnya ini 135.000. Untuk kipasnya, kipas prosesor 100.000 tambah pasta thermalnya 35.000. Ini untuk yang lama yang mau diganti, terus ini yang baru kipas prosesornya. Coba kita buka, kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman kipasnya, kipas yang lama yang baru. Ini yang mau dipasangkan yang baru. Nah, modelnya seperti ini, sama ya. Kemudian ini pasta thermalnya, kita pakai untuk prosesornya sama kipasnya. Kita pakai pasta supaya lebih dingin, lebih cool untuk kipasnya, supaya awet tahan lama. Nah, kita lihat ini untuk bekas pasta thermalnya ini kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Kemudian di permukaan prosesornya ini kita pakai thermal untuk pasta thermal prosesornya ya teman-teman. Setelah selesai kita sudah pasta, kemudian langkah berikutnya kita akan pasang kipas prosesornya yang baru. Nah, kalau untuk pembersihan cleansing saya pakai ini ya teman-teman. Barangnya udah lumayan lama awet lah untuk pembersihan CPU-nya, supaya abu-abunya itu, debu-debu yang ada di dalam CPU ini bisa bersih semua. Langkah pertama kita harus bersihkan pakai kuas, kemudian kita pakai ini. Untuk kipas prosesor yang baru, pada bawaannya ini sudah ada pasta thermalnya. Jadi kita tidak usah berikan pasta thermalnya. Jadi kita hanya kita pakai yang pasta thermalnya itu pada prosesornya saja. Karena ini berhubung sudah ada pasta thermalnya dari bawaannya, memang sudah ada ini. Jadi kita tinggal pakai pasta thermalnya ini ke prosesornya. Kita ratakan pada permukaan prosesornya. Kemudian kita langsung coba pasang.
Nah, ini nanti kita ratakan permukaannya. Karena terlalu tebal ini untuk pasta thermalnya di permukaan prosesornya, jadi kita harus ratakan. Kita harus ratakan di permukaan prosesornya. Nah, ini kan agak tebal, jadi kita harus ratakan biar lebih tidak terlalu tebal, lebih tipis tumpukan pasta thermalnya. Nah, ini mending sudah agak rata ya teman-teman. Coba kita pasang prosesornya. Lumayan lah ini ya untuk pastanya. Nanti kita coba pasang. Sudah lumayan rata lah. Nanti kita pasang kipas prosesornya. Nah, jadi ini harus rata ya teman-teman untuk penguat kancingan kipas prosesornya. Setelah kalau udah rata, nanti kita tekan, baru kemudian diputar supaya lebih kuat kipas prosesornya ini. Nah, ini sudah saya baut ya, sudah dikencangkan, agak keras, udah tidak lagi tidak lagi ada gerakan-gerakan pada posisi ini, posisi penguatnya. Jadi sudah dikencangkan, sudah agak kuat. Ini sudah keras nih. Kemudian kita pasang untuk kabel soket kipas prosesornya. Ini ada 4 pin ya, 4 lubang. Nanti kita pasangnya di sini. Di motherboardnya sini ada tulisan CPU fan. Jadi untuk ini, yang ini 1, 2, 3, 4 pin ini. Nah, itu untuk CPU fan, untuk kipas, slot untuk kipas ya teman-teman. Coba kita pasang, lanjut pasang. Nah, ini dia sudah saya pasang. Tinggal kita lanjut uji coba ya. Kita hidupkan CPU-nya, apakah ini berputar apa tidak. Kalau dia berputar, berarti masalahnya memang betul pada kipasnya itu. Kalau memang tidak berputar kipas prosesornya, berarti yang bermasalah pada boardnya ini, motherboardnya. Begitu. Ada resistor-resistor yang kecil, kemungkinan yang harus diganti. Begitu. Coba kita tes ya. Oke teman-teman, posisi sekarang monitor lagi mati ya. Untuk komputernya mati. Posisi monitor mati, CPU mati, komputernya mati. Nanti kita coba tes hidupkannya. Sudah dipasang ini. Sudah saya pasang kipas fan prosesornya. Untuk prosesornya sudah saya pasang, sudah saya kasih thermal, saya sudah bersihkan semua ini untuk mainboardnya. Sudah saya pakai alat pembersih pakun. Saya sudah kasih thermal, RAM-nya juga sudah saya bersihkan pakai karet penghapus. Pakainya pakai karet penghapus biasa, bisa penghapus pensil. Harddisknya juga saya sudah cek kesehatannya. Untuk power supply-nya juga, PSU-nya sudah saya bersihkan.
kebetulan banyak sekali debu yang melekat pada bagian casing CPU, jadi saya sudah bersihkan, sudah cukup bersih ya dari sebelumnya. Nanti kita coba cek hidupkan apakah untuk kipasnya ini masih mati, tidak berputar, apakah pada masalahnya pada perangkat kerasnya, hardware untuk motherboardnya, mainboardnya, atau hanya pada kipasnya saja yang bermasalah yang harus kita ganti. Pada posisi sekarang ini kipasnya ini sudah saya ganti ya, ini untuk kipas yang baru. Ayo kita cek sekarang, kita coba hidupkan. Lanjut, hidupkan powernya. Nyala ya teman-teman. Kita cek ya untuk kipasnya apakah berputar normal atau memang tidak berputar sama sekali, karena sudah diganti dengan kipas prosesor yang baru. Nah, ternyata memang berhasil ya, kipasnya sudah normal, sudah berputar, berjalan dengan normal. Windowsnya sementara start. Nanti kita akan tes selama 1 jam. Kalau dia memang normal, tidak mati, itu berarti masalahnya hanya di kipas saja. Nanti kita tes ya teman-teman selama 1 jam untuk komputer, posisi on-nya kita operasikan seperti biasa. Jika gejalanya masih, komputernya masih mati kaget, atau sering restart sendiri atau shutdown sendiri. Kalau dia sudah tidak mati komputernya, berarti sudah normal, masalahnya hanya di sekitaran situ. Sekarang kita lanjut mau cek untuk kesehatan harddisknya, apakah harddisknya sudah tidak bagus apa masih bagus. Kita cek back sektornya. Kita coba dulu ya untuk office-nya. Informasi dari OR-nya katanya office-nya bermasalah. Nah, ini tidak bermasalah ya. Kebetulan saya sudah registry Windows-nya sudah saya perbaiki ya, untuk memakai aplikasi cleaner untuk aplikasi ini ya. Jadi langkah pertama kita harus clean. Kita harus clean. Run clean. Kita harus bersihkan sampah-sampah registry lewat aplikasi Cleaner Free sampai memang kebetulan cleaning komplit ya, tidak ada file-file yang tersisa. 0 byte remove ya. Berikutnya kita coba cek kesehatan harddisknya. Kita masuk ke aplikasi harddisk Zenithil. Aplikasi harddisk ya, kita masuk ke aplikasi harddisk untuk mengecek atau metes. Kita harus cek kesehatan harddisknya lewat aplikasi harddisk ya. Kita cek
Yes. Kemudian close di bawah. Kita reverse test. Kita cek ya teman-teman harddisknya. Performanya 100%, excellent. Excellent ini bahasa Inggris ya. Berarti kalau bahasa pasarnya orang Manado bilang masih bagus. 100% harddisknya masih bagus. Kemudian headnya ini excellent juga untuk headnya. Untuk harddisk ya teman-teman, excellent. Kalau excellent ini bahasa pasar, bahasa Manado bilang masih bagus begitu. Luar biasa, luar biasa ya, masih bagus. Jadi untuk kesimpulannya terkait performanya 100% excellent, harddisknya masih bagus sekali. Kemudian untuk healthnya, kesehatan 100% excellent, bagus sekali atau masih bagus. Orang Manado bilang DP harddisk masih bagus, tidak ada masalah untuk harddisknya ya. Untuk office-nya sudah ya, sudah fix jalan office-nya untuk office 2010. Nah ini dia penampakan dari office-nya, aman ya, tidak ada masalah, berarti semua udah fix. Kita tinggal packing, kita packing kardusnya ini, kita akan kirim ke bolmongnya, kita kembalikan ke overnya. Tapi sebelumnya kita harus pasang semua untuk casing kiri kanan CPU-nya. Karena ini sudah lebih dari 2 jam kalau tidak salah ya, saya sudah tes ini, tapi belum sempat mati-mati untuk komputer. CPU-nya sudah aman, tidak lagi mati kaget atau sering restart sendiri. Saya sudah cleansing semua, bersihkan, terutama dalam power PS-nya ini, power supply-nya ini banyak debu-debu yang ada di dalam. Saya sudah bersihkan pakai alat ini ya. Alat ini sudah lumayan lama ya, vakum pembersih debu. Oke teman-teman, barangkali video dari saya, video singkat, tidak terlalu detail, tapi saya hanya memberikan gambaran-gambaran umum saja tentang mengenai case masalah-masalah pada komputer yang sering tiba-tiba mati. Saatnya kita packingnya teman-teman. Tinggal kita packing, kita isi di dalam dosnya ini. Nah ini sudah bersih ya, sudah dibersihkan. Tinggal kita packing, kita taruh di dalam dos, kita kirim via transportasi darat ya, lewat mobil taksi club atau taksi club. Kita kirim ke overnya di sana, bosnya di sana yang punya rumah sakit di Bola Mongondo, Bolmong. Oke.